wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala wa la taqrabu zina wa sa'a sabila. Wa la taqrabu, jangan engkau semua mendekati azina-zina. Dekati zina saja dilarang oleh Allah. Apa mana zina? Kamu nggak boleh ngomong gini. Loh, yang dilarang Allah itu deket-deket zina. Kalau zinanya nggak apa-apa. Oh, keplek ya. Wala taqrabu zina. Wala taqrabu, jangan mendekati az-zina. Innahu, sesungguhnya zina fahisah, keji, jelek. Wasa'a sabila. Wasa'a, dan jelek, jahat. Sabila, perjalanannya. Ini bukti bahwa perkara yang mendekati zina itu diharamkan oleh Allah. Kalau orang cinta, senang, pekerjaan hati ya. Kamu senang sama saya enggak? Senang kan? Pekerjaan hati. Kalau hanya sekedar senang tok itu enggak jadi masalah. Karena menghalau cinta di dalam kalbu sulit. Sama saja kamu melihat buah-buahan di pasar itu. Seneng kan? Tapi nah terus buah-buah itu demek mbok mek-mek lho sengeni sing jual kan. Enggak beli, ngemek-ngemek. Kamu lihat mangga, pepaya masih ada di pohon, seneng. Kira-kira yang kamu seneng saja, kira-kira yang jual, yang punya mangga marah enggak? Enggak kan? Tapi lah terus sampean gue watu mbok sawahti. Walaupun tidak kena, tetap yang punya mangga marah. Jadi kita orang ini manusia yang diberi akal oleh Allah, diberi nafsu oleh Allah, diberi syariat oleh Allah. Semestinya nafsu yang ada harus dijaga dengan akal. Kalau nafsu ini tidak dijaga oleh akal, maka nafsu kita ini seperti hewan. Angger wong wedok disenengi ya, angger wong wedok ini diselingkuhi kabeh. Kayak seperti hewan ini. Makanya nafsu ini dijaga dengan akal. Dan akal ini harus dijaga dengan syariat. Lalu kamu itu nafkahi diri kamu saja enggak betul, kamu pengen nikah ini. Halo kok lucu. Manis taba'a al-ba'ah falyatajawwaz. Sabda Rasul. Ya ayyuhas syabab, wahai para pemuda, apabila kamu punya ongkos untuk nikah, ongkos untuk nafkahi perempuan, falyatajawwaz, nikahlah. Karena kamu untuk kamu sendiri gak mampu, apa kata Rasul? Rasulullah mengatakan puasa. Fa innahu wija, karena sesungguhnya puasa itu mampu untuk menghalau nafsu dan syahwat. Loh, orang itu kalau puasa kemudian lapar, sing dipikir gak syahwat, sing dipikir perut. Awake lemes. Pada akhirnya gak pengen nikah dia. Fa innahu wija. Paham? Tapi kalau kita punya nafsu dan syahwat, jangan asal mencintai perempuan. Kalau seneng tau nggak masalah. Kemudian kalau menindaklanjuti cintanya dengan wianan, dengan melihat gambar-gambar porno, gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah, apalagi nyampe ketemuan, apalagi nyampe bersentuhan, berciuman, meraba-raba, semuanya itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu fahisah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu adalah fahisah, keji. Jangan koyo kewan. Seneng-seneng gak masalah, ngomong, Kang, aku seneng sama kamu, aku minta dinikahi. Kalau seperti itu gak masalah. Kalau chattingan, ketemuan, wong keplek, yang rugi itu kamu. Ustaz, pacaran itu seneng loh Ustaz, di dalam hati itu seneng. Teruskan, nanti ujung-ujungnya bukan rasa senang, tapi musibah besar. Apalagi nyampe kamu dikumpulin, kemudian kamu hamil. Kalau kamu hamil itu seperti piring yang pecah. Api mbok lem, piringnya mbok lem.
Lucu kan? Tetap luka nggak? Luka. Bisa dikembalikan nggak? Nggak bisa. Habis mbok lasnya sopo. Itu bahasa sabila, dan perbuatan semacam itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anut ngono. Ojo pacaran. Seneng karo cawe itu langsung melamar, langsung dinikah. Udah selesai. Muhammad ini saya tawarin, Muhammad nikah ya. Enggak mau dia. Sama ini dia mau, langsung tak suruh milih putri siapa, yang cocok siapa. Nikah ya ala kesenangan hati. Jangan dipaksa-paksa. Saya nggak pernah maksa anak saya itu nikah. Yang disenengin siapa? Nanti si Lia ini insya Allah bisa rumah bisa pulangkan. Nanti kalau pulang tak tawarin juga nikah ya. Milih siapa? Si Gemo ini. Ya. Ini. Itu apa dalam syariat itu diharamkan untuk pacaran, apalagi nyampe zina. Orang itu kalau sudah terjerumus dalam perzinaan, dengarin ini, maka ini semestinya yang ini harus dipukul nyampe berapa? 100 kali. Setelah dipukul, dibuang di tengah alas sana. Berapa? 1 tahun. Mati itu orang. Ini kalau masih bujangan. Ini kalau malah masih jomblo. Bagaimana kalau mereka sudah punya istri? Sudah punya istri malah zina. Belum mati ya? Kok bau gini? Kita kan, sepetengmu kan? Kamu, kita ini orang lanang gak mampu. Kalau mereka sudah punya istri, mereka sudah punya suami, bagaimana? Ditanam tubuhnya separuh, lalu dilemparin batu, nyampe mati. Orang melakukan zina, ini perbuatan yang sangat-sangat bahaya. Ini beda loh dengan orang mencuri loh. Maksud saya ini mencuri yang koruptor kelas ratusan juta. Kalau nyuri ini terima kita siji ini. Paling dihukum udah enggak nyampe dipotong tangannya. Kalau mencurinya itu seharga 77 gram emas, anggap saja 77 juta, ini dipotong tangannya ini. Lebih atau koruptor sekian itu dipotong. Cuman dipotong kan, masih hidup kan. Tapi kalau zina, paham? Dibunuh itu. Makanya orang-orang yang melakukan zina itu semestinya harus dibunuh gitu. Sehingga banyak ulama mengatakan tidak ada seseorang yang melakukan zina kecuali rizkinya akan disulitkan oleh Allah. Karena sesungguhnya mereka semestinya harus mati dia. Harus mati itu orang. Kok masih hidup, rizkinya akan disulitkan oleh Allah. Makanya jangan pacaran, jangan mengenal perempuan, jangan melakukan zina. Dengan cara bagaimana? Jaga pandangan mata. Jangan melihat perempuan-perempuan yang di Facebook. Facebookmu ini bagian daripada Dajjal. Rasulullah mengatakan, kalau di akhir zaman tidak akan terjadi kiamat, kecuali akan bermunculan Dajjal. Ciri-cirinya matanya satu. HP itu matanya satu berdua. Satu. Apa kata Rasul? Di keningnya ada tulisan kafir yang terpotong-potong. Samsung, Nokia, Oppo. Kira-kira tulisannya gandeng apa potong-potong? Potong-potong. Terpotong-potong. Dajjal itu akan menjajah ke semua arah. Semuanya dijajah oleh Dajjal. Yang tidak itu cuma di Mekah dan Madinah. Kenapa di Mekah di Madinah tidak terserang Dajjal? Karena di Mekah nggak mungkin ono wong tawaf ning gone kabeh ambek nonton porno, nggak mungkin. Ambek ngapusi wong nggak mungkin kan. Di waktu di Madinah ziarah makam masuk ambek nonton porno kan nggak mungkin kan. Yang diselamatkan oleh Allah itu Mekah dan Madinah. Kalau orang di Mekah di Madinah nggak mungkin. Tapi kalau selain itu rawan. Nah ini Dajjal. Matanya satu. Artinya kita semua rawan keserang itu. Tidak ada yang mampu untuk menghalau kecuali
kecuali sadar, kecuali syariat, kecuali hukum-hukum Allah yang harus kita pegang teguh. Tidak akan ada orang yang mampu untuk menghalu semuanya itu kecuali kita sendiri. Tak cerita nih. Kalau ada orang katanya kasuf, katanya ini itu. Tapi kalau dia tidak menjaga pandangan mata, menjaga mulut dari makan yang haram, menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga seluruh organ tubuh dari perbuatan-perbuatan yang dosa, jangan percaya, ngapusi. Orang-orang yang kasaf, orang-orang yang terbuka mata hatinya, orang-orang yang difoto oleh Allah, mereka semua itu adalah orang-orang yang terjaga matanya dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, kok ngerti cewek? Ono cewek yang joget nggone apa? Bondek. Paham, Dut? Pernah lihat nggak? Yang benar. Dijaga, jangan, paham? Dijaga, Ning, paham Ning? Dijaga, ada lelaki seliweran dia, jangan dilihat. Ada perempuan yang membuka aurat, pahanya kelihatan. Walaupun itu sama-sama perempuan, hukumnya haram. Wa auratul mar'ah indal mar'ah ma baina surrah wa rubbah. Antara pusar sampai dengkul sampai lutut itu diharamkan oleh Allah untuk dilihat. Jangan dilihat. Paham? Jaga pikiran. Jaga pikiran dari mikir yang jelek-jelek. Mikir yang enak-enak. Jangan mikir yang jelek-jelek. Jaga hati. Suudon kepada siapapun. Yakini seyakin-yakinnya bahwa selain kita adalah mulia. Selain kita adalah ahli takwa. Yang hina dina. Yang remeh. Cuma diri kita saja. Udah orang lain baik semua. Paham Tom? Nanti kalau sudah seperti ini. Lebih-lebih ini nih ya. Mulut ini ojo ngawur ya man. Ono roti. Tidak tahu sumbernya. Akan bawa pangan. Kecuali kalau uli maridohu ya. Uli maridohu itu ada temanmu yang datang. Meletakkan makanan di kamar kan. Dan mereka ridho kalau kamu makan. Gak masalah. Yang bermasalah itu roti wis jelas ning jero lemari ini mbok buka mbok cipuki. Hukum haram. Paham? Jaga mulut kita ini dijaga, ojo ngawur. Lebih baik kamu kelaparan mati aja. Paham? Dulu itu pernah terjadi kemarau panjang, paceklik. Konon cerita nyampe banyak orang makan bangkai. Di zamannya Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah. Kebetulan mungkin saking laparnya ya, ayahnya Rabi'ah Adawiyah itu masak bangkai. Lalu disodorkan kepada Sayyidatina Rabi'ah Adawiyah. Apa kata beliau? Sayyidatina Rabi'ah Adawiyah mengatakan, enggak, aku enggak akan makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Pada akhirnya enggak mau makan dia. Lalu orang tuanya juga enggak makan juga karena itu bangkai. Biarin ini. Padahal itu limbaruroh loh. Kalau dalam keadaan darurat itu cara hukum fikih itu boleh. Tapi beliau tetap enggak mau. Banyak usahakan dijaga. Lapo, kerja ala kadar aja. Semampunya, enggak usah neko-neko. Apalagi kamu di pondok. Di pondok itu jangan senang makan yang enak-enak. Paham tam? Allah itu maha segala-galanya. Orang yang banyak penyakitnya. Orang yang makanannya bermacam-macam. Nah, mau pikir seperti saya toh, enggak mungkin kena penyakit. Karena jarang makan yang enak-enak. Mereka yang makanannya enak. Wah, daging-daging. Masuk di restoran, makanannya enak-enak. Bahaya itu. Kamu kira justru orang-orang fakir itu aman dari penyakit yang kronis, penyakit-penyakit yang komplikasi. Paham Tom? Jangan jajan. Kamu walaupun toh kamu makan yang halal, benar-benar halal dari uang kamu sendiri, perlu digarisbawahi. Makanan terlalu banyak itu enggak baik.
Bagaimana firman Allah, kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Paham gemoy? Kamu makan sehari berapa kali? 3 kali. Jajannya berapa kali? Coba sekali-kali sehari jajan 1 kali aja, paham? Ojo jajan terus, lemu. Nyeweli, mbak itu nikah karo wong lanang lemune gendut, mau nggak mbak? Dengan sama lelaki gendut mau nggak? Pilih yang langsing apa yang gendut? Dengerin mau, kemoy. Melakumu lagi gini, kayak Pak Prabowo, gemoy. Rumahmu mana? Rumahmu mana? Namamu siapa? Reza Prodedi. Dulu Pak Yasin dia? Enggak. Dulu Pak Wakiah. Qala Allah Ta'ala atatuna dzukran minal alamin. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki dari manusia? Yang dosanya lebih dosa lagi adalah seorang perempuan berhubungan badan dengan perempuan, seorang lelaki berhubungan badan dengan lelaki. Kamu itu lucu. Ana wong wedok malah kowe seneng karo wong lanang nih. Hei Kang, iki lucu. Nak mlaku senengane gandengan. Nalingge senengane tangane utak-utik. Kemana-mana bareng. Itu hukumnya haram. Nggak boleh. Perempuan seneng sama perempuan itu nggak boleh. Paham Tom? Seumpamanya toh kamu seneng toh nggak menjadi masalah. Kalau terus kamu tindak lanjuti chattingan, video call, sayang-sayang, hukumnya dosa. Itu dosanya lebih parah daripada pacaran sama lelaki. Dosanya lebih parah daripada zina dengan seorang lelaki. Maksud kami bukannya saya nyuruh kamu berbuat zina sama lelaki, enggak. Kalau ini ada haram, apalagi kamu senang sama perempuan, enggak boleh, Pak. Tidur ngeloni koncone, tidur satu selimut berdua, wah kira genah. Orang sayaan berdua sisan. Ngomong kepelek. Biasanya penyakit semacam ini penyakit lelaki sama perempuan. Banyak perempuan biasanya karena perempuan ini terlalu privasi sehingga penyakit semacam itu keluar. Di Al-Mubarak ini yang sering terjadi itu cawe terus. Nah wong lanang alhamdulillah aman. Ya piye wong lanange gemo-gemo ngene iki. Ora nyawati blas. Santai Dut. Dulu saya pernah boyong ke Cantik Putri gara-gara Cah Putri seneng sama Cah Putri. Jadi ada cinta. Pada akhirnya tak boyongkan dia. Ayah ibunya datang ke sini nangis. Jangan Kiai. Lalu tidak saya boyongkan tapi saya doakan, ya Rabb, jauhkan orang itu di Al-Mubarak. Makanya jangan ya KB orang kau si fulanah itu enggak. Paham betul? Lebih baik nikah. Hei, lek somat weli sampai senengi. Oh ya ora wong wedok. Wah. Masa orang genah. Dulu saya mondok juga penyakit seperti itu ada. Saya dulu itu pernah diperkosa kok. Nyotok tenan. Padahal aku weli, aku ngelotok isin aku. Buatin asam saya tidur itu diperkosa orang. Lari saya. Tak ketok barangnya. Barang ngono tidur di masjid. Loh, orang di masjid itu ono meneh asem.
Wong kurang pekerjaan nih. Masjid iki gawe ngono, ora genah. Paham? Jangan, paham? Ketok udah ke gunting ae. Wong kurang pekerjaan. Lebih baik nih nikah. Kamu itu kadang-kadang lucu kok. Pacaran tapi gak gelem nih nikah. Lucu. Ada kasus Saputri pacaran sama Saputra. Tak undang tak nikah no. Ora gelem. Oh, keplek. Berarti kan dolanan berarti. Keplek buat anak coba-coba. Hukumnya haram. Qala Allah Ta'ala innakum lata'tuna ar-rijala sahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun. Innakum sesungguhnya kamu semua lata'tuna ar-rijal. Engkau telah mendatangi kaum-kaum lelaki. Oh lanang wis senengi. Itu seperti Matasari. Matasari itu kalau salaman sama saya tuh aku siri aku. Tapi nak salaman karena aku yang ngambil gini-gini, gara-gara jual tas. Nah, itu dari dulu itu, dari mudanya itu. Kan datang ke Al Mubarak ini dari sejak aku masih kecil. Nah, cacing ini diambungi. Makanya when ada cedai kalau Matasari juga gelem diambung itu. Haram itu, nggak boleh. Kadang-kadang kamu kalau diberi uang sama Matasari juga gelem. Itu orang enggak cuma memberi uang tok. Nang mail wae diambung anak kowe. Innakum lata'tuna ar-rijal. Engkau telah mendatangi kaum lelaki. Mendatangi artinya apa? Berhubungan badan dengan kaum lelaki. Ini sepanjang zaman akan terus hadir karena disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa perempuan yang error, nafsu sahabatnya error, mencintai sama-sama jenis, sama-sama perempuan. Akan bermunculan lelaki senang dengan lelaki. Ini yang jadikan dunia rusak. Syahwatan min dunin nisa, mereka syahwat kepada selain perempuan. Yang disenangi pada sama-sama lelaki. Bala antum kaum musrifun. Kamu semua itu adalah kaum yang melampaui batas. Mana daripada melampaui batas adalah orang yang tidak mengikuti program Gusti Allah. Semestinya kan lanang seneng karo wong wedok. Jadi barangmu iso mlebu ning anune wong wedok. Lah iki ngene terus piye engkol. Kok keplek ke. Iku dosane nemen itu. Neraka itu. Jadikan sengsara. Paham? Alhamdulillah. Dulu saya mondok ada santri putra nangis-nangis nemuin saya. Apa Kang? Kenapa? Saya diginikan. Siapa? Ini. Maunya piye? Tadinya orangnya minta pijet sama saya. Lah terus pertengahan pijet malah saya dikumpulin. Mau keplek deh. Terus bangsaku wong kuwi ra iso anu. Enggak bisa nikah. Kemarin ketemu orang yang punya anak. Jangan paham. Naudzubillah. Kemarin 2 hari yang lalu saya ketemuan ulama. Saya ketemuan seorang kiai datang ke Al Mubarak. Merkosa saya tak batin. Asa lagi. Biar merkosa saya minta mobil. Tak batin ini orang. Wah ya. Dia saat ini bubar. Sampai mimpi saya itu jam 3:30. Biasanya ijabah itu. Mimpi-mimpi jam-jam orang tidurnya tanak itu biasanya terjadi. Inna Allah la yastahyi minal haqqi la ta'tuna an-nisa min adbarihinna. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah malu berbicara tentang perkara hak. Apa nasihat Allah? La ta'tunan nisa fi adbarihinna. La ta'tu, jangan berhubungan badan an-nisa'a kepada kaum perempuan fi adbarihinna, lewat silite wong wedok, hukum haram. Paham? Woi,
Kalau suamimu coba-coba pengen masukkan kelaminnya ke silitmu, jangan mau. Hukumnya haram. Yang boleh itu ya ninggone dalan ngarep itu. Kamu punya dalan ngarep enggak toh? Enggak punya. Paham? Woi. Malah coba-coba haram hukumnya, paham? Boleh itu, kamu akan dihancurkan oleh Allah. Pokoknya kalau ada orang tidak mengikuti program Allah, tidak mengikuti perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larang-larangannya, ruwet kamu. Loh, kamu baru nggak taat sama saya, iso ruwet ya. Apalagi ini adalah melanggar aturan zat yang menciptakan kamu. Paham nih? Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak cuma itu saja, kamu beli alat itu tuh. Kelamin lelaki itu kurang pasar nih. Terus masukkan. Apa? Alat elektrik biasanya ya. Terus lebut-lebut hukumnya haram, dosa. Paham? Lebih baik kawin. Lah barangnya wong lanang lalu enak tau keplek. Wih, dul, paham dul. Paham? Kamu beli kelamin perempuan yang pasar. Terus kamu gunakan itu. Hukumnya haram. Tidak cuma itu saja. Kamu tidur tengkurap itu terus barangmu gesek-gesek hukumnya haram. Kurang pekerjaan. Woi. Cakai gini kamar mandi gesek-gesek nong ini. Kurang gitu. Kurang pekerjaan kamplengnya. Dudut, kampleng dit. Kampleng cakep indut. Jangan. Lebih baik kepada istri-istri kita. Paham? Keporo kawin lah. Jangan. Paham Yusuf? Pernah kan? Pernah kan? Ya, kan kelihatan biasanya. Wajahnya kelihatan. Jangan, paham? Bagi ranggena, bagi gesek-gesek. Long bantalan ning kene, bantalan ning sirah to. Hukumnya haram, paham? Jangan dijak lakukan. Dulu saya pas mondok guru saya enggak pernah ada yang nasihatin gini. Padahal ini kan wabah penyakitnya kaum lelaki. Bahaya ini, betul-betul no keramik pondok jebol lebih. Boleh. Paham nih? Gak boleh, jari-jari kamu masukkan. Terus barang kamu gesek-gesek, hukumnya haram, dosa. Ini memang apa itu? Ini perkara hak ini harus diomongkan. Qulil haqqa walau kana murram. Perkara kalau hak harus diomongkan. Paham nih? Gak boleh nih. Kan kelihatan tau wajah-wajah. Dul, woi. Gak boleh, paham? Gak boleh. Biasanya sing umurnya 15 tahun ke atas biasanya keluar sifat-sifat seperti itu. Jangan pernah mengeluarkan sperma dengan disengaja. Paham? Apalagi kamu nonton video porno lalu kamu gesek-gesek kelamin itu. Keporo kawin enak, paham? Saya sendiri aja lebih baik nikah. Saya ngaji. Buka HP kok ada perempuan yang pahanya kelihatan. Kok saya nafsu? Tak tutup langsung. Wallahu alam bisawab. Loncat di atas spring bed. Tidur. Paham? Dengerin ini. Apa itu? Karena meninggalkan maksiat jauh lebih sulit daripada melakukan taat. Kamu ison menjauhi maksiat satu saja itu jauh lebih utama daripada kamu melakukan taat seribu. Karena berat. Kalau taat kamu sholat kan lo enteng kan. Bagaimana kamu menahan mata kamu tidak melihat cewek di HP ini? Bagaimana pendengaran telinga kamu berusaha tidak mendengarkan hibah-hibah di HP? Membaca tulisan-tulisan yang haram. Bagaimana kamu mampu untuk menghalau akal kamu mikir orang yang jelek? Kamu pengen jadi orang wanita salihah apa wanita yang jelek? Yang benar. Wanita salihah. Pengen jadi lelaki yang baik apa yang jelek? Ciri-ciri lelaki yang baik tidak pernah mikir yang jelek. Jangan pernah mikir. Kamu pernah disakitin orang gak, Gus? Gak pernah ya? Pernah. Yang lu jenenge mikir elek. Kan mikir elek, pernah disakitin orang. Coba mulai sekarang. Sudah tidak pernah ada orang yang menyakiti aku.
Orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang membuli kami, mereka adalah utusan Allah untuk mengirimkan pahala-pahala. Paham, Dut? Coba mikirnya seperti itu. Kira-kira baik apa enggak? Jadi baik kan? Hah? Kamu itu. Makanya kadang-kadang ada orang, ya Rob, kumpulkan kami di surgamu bersama dengan orang-orang yang baik. Bagaimana Allah ngumpulin kamu dengan orang-orang yang baik? Kamu disakitin orang aja. Hatimu sakit. Semestinya kan dimaafin. Betul? Kamu pernah diutangin orang enggak? Pernah? Menunggu jenenge kowe elek. Orang itu kalau masih mengingat diutangi orang itu orang jelek. Semestinya di saat ada orang utangi kamu, saat itu kamu bersedekah. Paham? Harta yang kau miliki milik siapa? Kalau ada orang minta sama kamu, lalu uangnya diminta, berarti itu kan uangnya Allah diminta sama mereka. Betul? Kenapa kamu ingat-ingat? Kalau kamu ingat-ingat berarti kan kamu kan. Paham? Jangan. Saya setiap hari itu diutangi orang. Ada yang 500, ada yang 200, ada yang 1 juta. Saya belum pernah mengatakan si fulan hutang sama saya. Kamu kalau pengen jadi orang apik kan itu. Tak ceritani ya. Ciri-ciri orang baik, standarnya di uang. Standarnya itu di uang. Sebab rata-rata orang itu kalau urusan duit gitu. Naudzubillah minasyaiton wal iblis. Paham iblis? Kamu dipadana iblis sakit hati kamu kan? Kamu dipanggil temanmu, tan setan nih. Sakit hati enggak? Sakit hati enggak, Ning? Lu kok malah sakit hati? Ya. Jangan sakit hati. Paham? Dimaafin, kesalahannya dimaafkan. Hutangnya semuanya dibebaskan. Paham? Kalau ada santri al-mubarak diutangi temannya, kemudian ngiling-ngiling, mengingat-ingat, lalu menarik, agak santri al-mubarak itu. Lebih baik kamu minta sama saya saja, tapi paham? Pernah diutangi orang enggak? Enggak pernah kan? Lah ngono. Walaupun pernah diikhlaskan. Kalau sudah diikhlaskan, masa utang? Paham, Pan? Pernah diutangin teman kamu enggak? Lah gitu, Pak. Jadi kemarin yang hutang sama kamu itu kamu sedekah sama dia. Paham, Tom? Tahu ora? Pernah diutangi teman enggak? Lah gitu, itu baru santri al-mubarak. Tanya, pernah diutangi teman enggak? Lagi itu, walaupun singkatnya pernah. Kan sudah dibebaskan. Kalau sudah dibebaskan berarti masuk pernah. Paham, Tom? Kamu itu, ini cangkemmu itu. Pernah didolimin orang enggak? Apa yang ngomong ini pernah dakwani dia? Pernah dibully teman enggak? Nah gitu, ini baru santri al-mubarak yang hebat. Semoga saja kita ini semakin hari itu semakin baik. Nanti kalau kamu bisa melakukan seperti apa yang kami nasihatkan, kamu akan menemukan ghanimah kabirah, keberuntungan yang besar. Karena hidup kita ini nggak lama, betul? Hidup kita ini nggak lama, sebentar lagi kita mati. Ciptakan kehidupan ini yang sebaik-baiknya. Berikan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Gak usah mikir ini itu. Manusia apa kudu nikah? Ini kau nengkene orang dibuju. Nanti kau masih dibuju. Nengkene orang di anak. Sen di anak kan bujuku kan. Betul. Aku pernah hamil. Nggak pernah kan? Ayo, sing melahirkan pada istriku. Namanya kok bin Mukarrar ya. Lucu kan? Lucu. Semoga saja diberkahi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.